Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang sedikit gerimis ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan dengan kajian untuk memperkaya pengetahuan kita, insya Allah memperbaiki amaliyah-amaliyah kita sebagai seorang hamba. Saya selalu berkali-kali mengatakan kalau ada kesempatan majelis ilmu harus dihadiri untuk memperkaya pengetahuan kita, supaya nanti kita tidak masuk seperti orang yang disindir oleh Allah yang ayatnya dibacakan sama Ustadz Amin tadi tuh. Ustadz Amin tadi baca ayat, tahu tidak artinya? Mereka bermata tapi tidak bisa melihat, seperti lagu. Bertelinga tapi tidak bisa mendengar. Ustadz Amin tadi baca itu kan ayatnya, Imam, karena tidak punya ilmu. Ya, jadi mumpung usia masih ada, nyawa masih di kandung badan, banyak-banyaklah belajar ilmu agama supaya tidak disindir oleh Allah seperti ayat tadi. Kita akan baca sebuah kitab hadis Sunan Abu Daud jilid 3 dan 4. Abu Daud ini nama lengkapnya adalah Sulaiman ibnu Ash'as as-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan pada tahun 202 Hijriah gitu ya. Beliau mengumpulkan hadis totalnya 50.000 hadis. 50.000 hadis dikumpulkan oleh beliau, diringkas, dipilah-pilah jadi 4.800 hadis. Jadi ada di kitab ini 4.800 dari 50.000 hadis. Beliau berguru kepada 40 orang ulama ahli hadis dan 40 orang ahli fikih, kira-kira gitu ya. Beliau juga berguru kepada Imam Bukhari. Beliau juga berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga berguru kepada anaknya Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Syafi'i. Sekilas begitu mengenai Abu Daud ya. Nah, hadis yang kita baca sehubungan kita akan memasuki tahun baru Hijriah, kurang lebih 13 hari lagi. Kita akan membahas beberapa hadis singkat tentang hijrah. Ya. Mari kita pahami sedikit tentang apa itu dengan hijrah. Kita cek ya Pak, kita udah pada hijrah belum ini di sini? Mudah-mudahan semua yang ada di masjid ini sudah hijrah semuanya. Hajara itu artinya pindah. Pindah dari sini ke sini. Atau artinya memutus. Maka Allah memerintahkan untuk berhijrah, artinya memerintahkan Rasulullah dan para umatnya untuk memutus dirinya dari ikatan perilaku jahiliyah menuju perilaku islami. Itu namanya hajara, hijrah, pindah. Secara fisik pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, tapi secara non fisik dia melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan perilaku jahiliyah. Kita sudah melepaskan diri belum dari perilaku jahiliyah? Cek. Perilaku jahiliyah yang disebutkan dalam hadis itu yang utama 3 Pak. Yang pertama, orang jahiliyah itu suka mengerjakan dan makan riba. Makanya pada saat Fathul Makkah Rasulullah mengatakan, mulai hari ini agama Islam telah sempurna,
semua hal yang berhubungan dengan riba aku letakkan di bawah kakiku, kata Rasulullah. Sudah, jangan dikerjain lagi, kira-kira begitu. Orang jahiliyah suka makan riba, mengerjakan dan makan riba. Siapa yang masih mengerjakan dan makan riba berarti dia belum hijrah. Segera hijrah. Orang jahiliyah, tiga ini yang utama aja nih, tiga yang sesuai yang disebutin hadis. Orang jahiliyah suka minum khamar, minum minuman beralkohol. Siapa yang masih suka minum khamar, dia masih jahiliyah. Ya, masih jahiliyah. Dulu ada politisi itu di TV bilang, masa umat Islam masih menolak adanya undang-undang minuman keras, nggak modern katanya. Dia tidak tahu kalau khamar itu minuman orang kuno. Khamar itu minuman orang kuno, Pak. Orang Yunani kuno minum minuman keras, Romawi kuno, namanya kuno-kuno semua ini, minuman-minuman keras. Orang Mesir kuno suka minum minuman keras, orang jahiliyah suka minum minuman keras. Siapa yang minum khamar, dia orang kuno, orang ketinggalan zaman. Jadi jangan bangga suka minum minuman keras itu. Ya, itu orang kuno. Jack Daniel, Red Label, Black Label, Cointreau, apa lagi itu Pak Victor? Apa? Sipas Regal, Bacardi. Saya hafal itu dulu semua itu. Yang whisky itu ya. Ah, itu. Yang kalau pakai buah leci itu apa? Margarita. Yang minumnya dikit gitu. Itu orang kuno itu. Orang kuno yang minum gitu. Kalau orang modern tuh minumnya bajigur. Karena bajigur tuh adanya baru. Bandrek, wedang jahe, itu orang modern. Yang suka minum khamar itu orang kuno, karena khamar itu diminum sama orang-orang kuno, orang Romawi kuno, orang Yunani kuno, orang Mesir kuno, orang jahiliyah. Orang jahiliyah orang bodoh. Jadi orang yang suka minum minuman yang saya sebut tadi itu Sipas Regal, Jack Daniel, Red Label, Black Label, Cointreau, Bacardi, apalagi itu ya, apalagi yang minum-minuman kampung itu, ciu, apalagi itu, drum, vodka, itu orang-orang kuno. Karena itu biasa diminum sama orang kuno dan sama orang bodoh. Jahiliyah itu kan bodoh artinya. Jadi yang suka minum minuman keras dia bodoh. Itu perilaku jahiliyah. Siapa yang masih melakukan itu, dia belum berhijrah. Yang ketiga, perilaku jahiliyah itu suka seks bebas. Jadi waktu Fathul Makkah itu ada beberapa ibu-ibu kaum kafir Quraisy ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam berbaiat, tapi begini, saya kemarin-kemarin tuh suka main-main sama suami orang, ganti-ganti pasangan. Kata Rasulullah, sudah, tutup aibmu, mulai sekarang jangan kerjakan lagi. Sudah, semua yang sudah berlalu sudah. Islam itu pemaaf ya Pak. Tutup aibmu, jangan dibicarakan, tutup dan mulai bertobat kepada Allah, jangan dikerjakan lagi. Jadi siapa yang masih melakukan itu, dia masih belum berhijrah. Ya, yang tiga-tiga tuh, yang suka makan riba, suka minum minuman khamar, suka berzinah, itu perilaku jahiliyah alias perilaku orang bodoh. Jadi kita jangan kayak orang bodoh lah, masih mengerjain yang begituan. Ya, orang nggak berilmu. Yang suka di kafe-kafe itu orang bodoh semua, itu yang minum minuman keras itu. Biarin aja nanti di-upload ke YouTube ya, biar orang-orang bodoh pada ngeliat ya. Masih banyak orang bodoh di negeri ini nih. Itu perilaku jahiliyah. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk berhijrah. Ayat yang berhubungan dengan hijrah itu di Al-Quran ada 31 ayat. Contohnya nih, surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim.
Bapak-bapak nanti buka di rumah ayat itu ya, biar agak pinteran dikit. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Bapak perhatikan ayat ini ya. Nanti buka di rumah, sekali lagi saya bilang buka di rumah. Di depan kata-kata amanu itu ada lazina. Lazina itu dalam tata bahasa Arab namanya isim mausul, kata sambung. Di depan kata-kata hajaru ada lazina juga. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Tetapi di depan kata-kata jahadu, jihad, tidak ada kata-kata lazina. Langsung waw aja, wajahadu. Bapak-bapak bisa bayangkan nih, kalau di depan kata-kata jahadu ada lazina juga. Misalnya ayatnya begini nih, misalnya nih, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina jahadu. Misalnya begitu bunyi teks ayatnya. Kalau begitu bunyinya nih, maka beriman, berhijrah, berjihad adalah satu paket. Maka hukumnya wajib beriman, wajib berhijrah, wajib berjihad. Untungnya tidak. Untungnya kalimatnya adalah innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, langsung wajahadu, tidak pakai isim mausul lagi. Maka kewajiban itu dalam tata bahasa Arab, dalam ilmu mantik ya, Ustaz Amin tahu tuh, nanti nanya lagi sama Ustaz Nizam lebih jelasnya. Hukumnya itu namanya juz'i, terpisah. Hukumnya satu ayat itu ada hukum beriman dan berhijrah, lalu ada lagi hukum berjihad. Tetapi minimal yang wajib kita kerjain itu adalah beriman dan berhijrah. Kalau pengen lebih mulia, baru berjihad. Tapi kalau tidak berjihad, minimal beriman dan berhijrah. Kira-kira begitu. Maka hijrah itu bagian daripada akidah dan syariat umat Islam. Makanya saya bilang, kalau ada yang belum berhijrah, segera hijrah. Karena dia belum dianggap beriman kalau belum berhijrah. Jelas ya Pak? Ada lagi orang, ayat berikutnya yang tentang hijrah juga nih, perhatiin. Ada orang yang hidupnya di dunia susah, lalu diwafatkan oleh malaikat, sampai di akhirat dimaki-maki malaikat, diomel-omelin malaikat, habis itu dilempar ke neraka. Udah hidupnya susah di dunia, diomelin lagi sama malaikat. Dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 97. Innalladzina tawafahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'ifina fil ardh qalu alam takun ardullaha wasi'ah fatuhajjiru biha faulaika humun nara faulaika ma'wahumul mara wasad masira. Jadi ada orang yang meninggal wafat, sekelompok orang yang wafat, ditanya sama malaikat, fima kuntum, kenapa kalian? Mereka menjawab, kunna mustad'ifina fil ardh, kami ini adalah orang-orang yang lemah di bumi, orang-orang yang dizolimi di bumi. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak ikut hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah ya. Mereka tinggal di Mekah karena tidak mau berkorban, lalu meninggal dizolimi sama orang kafir Quraisy. Begitu mati harapannya bisa masuk surga, sorry, kata malaikat. Malaikat nanya, fima kuntum, kenapa kalian? Mereka menjawab, kunna mustad'ifina fil ardh, kami ini orang-orang lemah yang dizolimi di bumi, di Mekah maksudnya. Malaikat ngomong, alam takun ardullaha wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajjiru biha, kenapa kalian tidak hijrah? Kenapa diem aja di situ? Udah tahu lu dizolimin, lu diem aja di situ. Maka dari itu malaikat lempar mereka ke dalam neraka. Harapannya dialami sama malaikat malah disiksa. Ya, ini pelajaran bagi kita. Kita harus merubah diri.
Kalau tidak berilmu harus menuntut ilmu. Kalau tidak berharta harus mencari harta. Jangan membiarkan diri kita di dalam kesulitan terus-menerus. Ya, saya bukan ngajarinnya orang jadi kaya, enggak. Berharta, tidak berharta harus mencari harta. Tidak berilmu harus mencari ilmu. Bukan bicara kaya miskin ini, ya. Kaya itu, orang kaya itu saya sudah pernah menyampaikan orang yang dititipkan harta orang lain kepadanya. Tapi minimal kita bisa hidup layak. Itu adalah bagian daripada hijrah. Jelas ya Pak? Mari kita bahas hadisnya. Oh iya, nanti Bapak sekalian, setelah selesai kajian ini, mohon jangan lupa dulu, ada teman-teman dari Badan Wakaf Al-Quran mau menyampaikan sesuatu. Itu Pak Reza namanya. Kita akan baca hadis singkat mengenai hijrah. Hadis dari kitab Abu Daud ini, nomor hadisnya 2479. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibrahim ibnu Musa an Raji akhbarana Isa an Jarir. Jarir maksudnya adalah ibnu Isa, anaknya si Isa. An Abdurrahman ibnu Abu Auf, Abdurrahman bin Auf, an Abi Hunat an Muawiyah. Terakhirnya sanadnya sampai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan maksudnya. Qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Rasulullah berkata, la tanqatal hijrata hatta tanqata'at taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Tidak terhalang hijrah. Hijrah itu tidak berhenti sampai kesempatan taubat itu hilang. Maksudnya begitu, ya. Jadi hijrah itu masih harus dilakukan kecuali pintu taubat sudah ditutup, kira-kira begitu Pak, ya. Kecuali pintu hijrah itu masih harus dilakukan oleh seorang muslim. Bagi siapa saja yang belum hijrah, maka dia wajib hijrah kecuali pintu taubat atas dirinya sudah tertutup. Apa itu pintu taubat sudah tertutup? Wala tanqata'at taubah hatta tatla'a syamsa minal maghribiha. Maka tidak terputus taubat kecuali matahari telah terbit dari barat. Paham? Hijrah itu tidak terputus. Hijrah harus tetap dilakukan selama pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Maka dari itu yang belum hijrah segera berhijrah, yang hijrahnya belum sempurna segera disempurnakan, mumpung pintu taubat masih dibuka. Dan pintu taubat itu tidak akan ditutup kecuali matahari sudah terbit dari barat. Apa itu maksudnya Pak? Sudah hari akhir. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah selesai kita ya Pak. Sudah mati semua. Bumi berputar kan begini searah jarum jam. Matahari seolah-olah terbit dari timur. Mataharinya sih kagak bergerak, diam aja. Kalau matahari terbit dari barat, berarti bumi berbalik muternya. Nggak ada kehidupan lagi di muka bumi. Mati semua orang, makhluk. Jasa begini, jadi begini. Ya. Kalau matahari itu istilah. Kalau matahari sudah terbit dari barat, berarti pintu taubat sudah ditutup. Memang kita semua juga sudah wafat. Maka dalam berdasarkan hadis ini, Rasulullah mengatakan, saya ulangilah, la tanqata al hijratu hatta tanqata taubat. Tidak berhenti, tidak dipotong hijrah, tidak diputus hijrah sampai diputusnya taubat. Dan wala tanqata'at taubat hatta tatlu'a syamsa min maghribiha. Dan tidak terputus taubat kecuali matahari telah terbit dari barat. Jadi hijrah itu masih berlaku Pak. Pindahnya udah nggak berlaku. Hakikatnya hijrah itu kan pindahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang itu sudah tidak berlaku karena ada hadis lagi yang mengatakan begitu.
Nah, tetapi diri kita berhijrah secara akidah dan berhijrah secara syariah itu masih berlaku. Yang akidah dan syariatnya masih akidah syariat yang lama, segera berhijrah, lepaskan diri dari ikatan itu, dari akidah jahiliyah, dari perilaku jahiliyah. Jelas ya Pak? Lalu hadis berikutnya nomor 2480. Hadatsana Ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarir an Mansur an Mujahid. Mujahid itu yang dimaksud adalah Mujahid Ibnu Jabar, muridnya Ibnu Abbas. Beliau adalah seorang tabi'in. Kalau ada kata-kata Mujahid, itu adalah Mujahid Ibnu Jabar, muridnya Ibnu Abbas ya. An Mujahid an Tuais an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fathu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathul Makkah. Yaumul Fathul Makkah, apa kata Rasulullah? La hijrata walakin jihadu wan niyat. Setelah hijrah itu, setelah Fathul Makkah itu tidak ada hijrah lagi. Walakin akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka sebagai pengganti hijrah, kita harus berjihad dan meluruskan niat sebagai seorang mukmin. Lalu Rasulullah mengatakan, wa idza istanfiru summa fanfiru. Maka kalau ada perintah untuk berjihad, ada perintah untuk berangkat berjihad, bersegeralah untuk berangkat. Nah, maksud hadis ini adalah secara fisik tidak ada lagi hijrah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah seorang muslim yang dizolimi dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka dari itu saya tidak setuju ada pernyataan ulama-ulama Saudi zaman modern ini yang mengatakan itu orang-orang Palestina yang dizolimi oleh orang Israel hijrah saja, karena perintah Rasul adalah hijrah. Hijrah fisik sudah tidak ada lagi Pak, yang ada jihad. Ketika negeri kita dizolimi oleh negeri orang kafir, kita harus berjihad, kita jangan kabur. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, ulama-ulama Saudi memerintahkan untuk hijrah, itu salah itu. Begitu kita dizolimi, kita lawan, karena perintahnya jihad. Bukan kita kabur. Dulu iya, karena belum kuat. Sekarang kan umat Islam sudah ada di seluruh dunia. Begitu di satu negeri umat Islam dizolimin, kita wajib membela. Di Myanmar misalnya. Itu, ya. Perintah itu sudah tidak berlaku lagi. Itu ulama-ulama Saudi yang zaman sekarang itu keliru itu. Mungkin bapaknya pesanan Amerika kali. Ya kalau orang Palestina pergi ya udah dikuasai negerinya. Justru harus dilawan, karena perintahnya begitu. Wa idza istanfiru summa fanfiru, apabila ada perintah jihad berangkat, itu kata Rasul. Sahih ini hadisnya, kalau nggak percaya baca sendiri aja. Nomor 2480. Hadis terakhir, hadis yang ketiga. Hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Ismail ibnu Abi Khalid, hadatsana Amar qala ata rajulu Abdullah ibnu Umar wa indahu qaumu hatta julusu indahu. Datang seorang laki-laki kepada Abdullah ibnu Umar. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, akhbirani bi syai'in sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu ngomong kepada Abdullah ibnu Umar, tolong sampaikan, kabarkan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah. Kabarkan kepadaku satu ilmu apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah, kata laki-laki itu. Maka Abdullah ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku berdengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, nah ini adalah bagian hijrah ya Pak, perhatiin baik-baik nih, terapkan di At-Taubah, terapkan di Villa Pamulang. Al-muslim man salamal muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu adalah hijrah. Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan saudaranya, yang menjaga keselamatan harkat dan martabat saudaranya dari min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangannya. Paham nggak maknanya Pak? Paham nggak?
Jangan menjelek-jelekan saudara sendiri, jangan bergibah, jangan menfitnah, apalagi mencelakai dengan tangan. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, al-muslim man salamal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jelas ya? Yang berikutnya Abdullah bin Umar ngomong begini, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Wal muhajiru man hajara man nahyullahu anhu. Orang muhajir orang yang sudah berhijrah. Kita ini insya Allah semuanya muhajir ya Pak, sepakat tidak? Kita udah berhijrah semua kan, maka kita bergelar muhajir. Maka salah satu predikat muhajir itu adalah manahyullahu anhu, orang yang menjaga untuk tidak mengerjakan larangan Allah. Jelas ya? Jadi orang yang sudah berhijrah itu orang yang menjaga dirinya untuk tidak mengerjakan larangan Allah. Jadi kalau kita sudah bersepakat menjadi orang yang sudah berhijrah, jangan ngerjain larangan Allah. Minimal yang 3 tadi tuh, yang perilaku orang kampung tuh, minum-minuman keras, orang-orang kuno tuh jangan dikerjain lagi ya. Menggunakan riba, kalau masih ada yang makan-makan riba berarti belum berhijrah dia. Jangan makan-makan riba, nyicil-nyicil di bank, kredit di bank itu riba semua. Ya, biasanya saya habis ngomong gini langsung diprotes di mana-mana begitu. Tapi memang itu begitu adanya. Ya, Bapak-bapak sekalian, saya kira itu yang terpenting. Orang yang sudah berhijrah itu adalah orang Muslim yang menyelamatkan saudaranya dengan lisannya dan tangannya. Jadi jelas ya, kita sudah membaca 3 hadis. Nanti kita lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau ya silakan Mas Reza, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang hijrah yang nomor 1 tadi, riba. Di akhir zaman ini kan debu-debu riba itu kan di hadis Rasulullah kan ada. Ya, jadi apa? Di akhir zaman tuh debu-debu riba itu kita pasti kena gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Termasuk hampir semua aktivitas kita sekarang itu kan berbau riba, bahkan negara ini pun berhutang dengan hutang riba kan begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, bagaimana menghindarinya, dan bagaimana kita berbuat yang terbaik supaya kita termasuk hamba yang berhijrah kan begitu Ustaz. Saya kira itu Ustaz pertanyaannya. Pokok hadisnya Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu manusia sulit terhindar dari riba. Dia akan terkena debu-debunya riba. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la'anallahu akala riba wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menuliskan, juru tulis, orang yang kerja di bank konvensional itu juru tulis namanya. Ya. Itu dilaknat oleh Allah, wa syahidahu, dan orang yang menjadi saksi, perserikatan riba. Misalnya ada janji si A dengan si B minjam duit, dikembalikan, minjamnya sekian dikembalikan sekian, saksinya si A dengan si B, itu dilaknat oleh Allah. Juru tulisnya, saksinya dilaknat semua. Nah, orang yang melakukan riba semuanya dilaknat oleh Allah. Bagaimana kita keluar dari itu? Sulit, sistemnya sudah ada. Maka berusahalah untuk saling tolong menolong, menghindari diri kita dan saudara-saudara kita dari riba. Dan tidak perlu memaksakan diri saudara-saudara. Saya ini selalu ngajarin kepada teman-teman saya, kalau nggak punya nggak usah maksa-maksain diri pakai riba-riba. Saya itu sering disindir tuh ketua DKM, mobilnya jelek banget. Emang saya nggak punya duit buat beli mobil baru, nggak bakalan saya kredit. Mau jelek sampai saya misalnya mobil saya hancur, udah nggak bakalan saya beli lagi kalau saya nggak punya duit. Bener itu. Motor saya nggak bakal saya beli, mau bocor kok mau jelek, mendingan saya servis habis duit. Ganti ini, ganti itu, bodo amat, nggak bakal saya beli baru. Saya disindir sama orang, beli baru aja, nggak ada duitnya, kredit, nggak bakalan saya kredit. Kecuali saya punya uang sejumlah itu, baru saya beli. Ngapain saya riba? Udah saya melakukan riba, saya dosa, saya memperkaya korporasi, kan bodoh itu orang. Kita ini orang susah, beli barang kredit. Kredit itu memperkaya siapa?
Memperkaya leasing, memperkaya bank. Leasing itu korporasi kaya, bank itu korporasi kaya. Kok kita perkaya lagi? Kitanya makin susah. Yang bener aja. Mendingan naik Grab, naik Gojek ya daripada itu. Saya kira gitu, jelas ya Mas? Iya Ustaz. Kalau tidak ada, tolong saya minta waktu, ada kawan saya Mas Reja dari Badan Wakaf Al-Quran mau menyampaikan sesuatu. Monggo, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.